Ini adalah episode ke-7. Pada 6 episode sebelumnya, kita sudah menjawab 9 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Topik terakhir, anggapan bahwa Flat Earth mundur 500 tahun akan dibahas lewat beberapa episode. Episode ini khusus membahas masalah secret societies yang merupakan landasan ideologis dari elit global. Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa mendominasi dunia tanpa kita sadari? Dan apa pentingnya soal ini untuk kita? Media-media dan film-film sering menggambarkan konspirasi sebagai teori yang hanya dipercaya oleh orang-orang paranoid. Itulah propaganda yang dilakukan agar orang yang membongkar konspirasi mereka dianggap sebagai orang gila. Konspirasi berasal dari bahasa Romawi atau Itali. Conspirare, spirare itu bernafas, kon itu bersama. Conspirare, bernapas bersama, bersekongkol dan bersiasat secara diam-diam seperti berbisik. You can only whisper it. Anything more than a whisper, and it would vanish. It was so fragile. And I fear that it will not survive the winter. Maximus, let us whisper now, together, you and I. Istilah konspirasi populer lewat peristiwa tewasnya Julius Caesar. Ia ditusuk belati oleh 13 orang pengikut setianya yang sebelumnya merencanakan secara diam-diam. Conspirare, bernapas bersama. Konspirasi adalah khas perilaku secret societies yang gemar menyimpan rahasia di tempat ramai melalui kode-kode dan berbagai simbologi. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori. Mari kita dengar pidato Presiden John F. Kennedy tentang konspirasi dan secret societies. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Social justice. I hate imperialism. I detest colonialism. Kita sudah mendengar pidato JFK. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori. Dunia tak seperti yang kita kira.
Mari kita tes persepsi kita versus realitas yang sebenarnya. Persepsi, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis adalah negara-negara yang kuat perekonomiannya. Betul? Mari kita lihat situs worlddebtclock.org. Di situ tercantum hutang-hutang setiap negara, berubah setiap detik sesuai tingkat suku bunga. Tercantum pula GDP atau pendapatan kotor domestik dan jumlah penduduk. Supaya lebih mudah dicerna, kita masukkan angka-angka itu dan kita buatkan tabelnya. Kita lihat, negara yang hutangnya paling banyak di dunia adalah Amerika Serikat. Hutangnya 19,1 triliun dolar. Disusul oleh Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris. Kita masukkan pula Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Rusia. Tabel seperti ini tak ada di Google atau YouTube. Anda harus membuatnya sendiri. Coba Anda pikirkan, negara-negara maju itu utang pada siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara sehingga mampu memberi utang pada negara-negara? Kalau Amerika Serikat disebut superpower, yang memberi utang itu berarti lebih superpower dari Amerika Serikat. Hutang Amerika Serikat 19,1 triliun dolar. Kita lihat laporan Bank Sentral Federal Reserve. Jumlah dolar dalam peredaran 1,4 triliun dolar. Berarti Amerika Serikat hutangnya 13 kali dari jumlah dolar dalam peredaran. Indonesia sama saja. Hutangnya 5.400 triliun rupiah, jumlah rupiah dalam peredaran 528 triliun rupiah. Indonesia hutangnya lebih dari 10 kali jumlah rupiah dalam peredaran. Mungkin agak sulit mencerna angka-angka itu, karena dalam US dollar dan jumlahnya kelewat besar. Oke, kita permudah. Kita rupiahkan dan kita bagi dengan jumlah penduduk masing-masing. Ternyata, hutang per penduduk yang paling besar jumlahnya adalah Jepang, disusul Amerika Serikat, dan seterusnya. Indonesia hutangnya 20,6 juta per penduduk. Artinya, semua penduduk Indonesia, dari bayi sampai kakek nenek, rata-rata punya utang 20,6 juta rupiah per orang. Kalau di rumah Anda ada 5 orang, baik yang tinggal di rumah mewah ataupun di kolong jembatan, hutangnya 103 juta rupiah per keluarga. Padahal Anda tak pernah menerima uangnya. Itu masih mending. Jepang lebih hancur lagi. Satu orang menanggung utang 932,6 juta rupiah. Amerika Serikat, satu orang menanggung hutang 788,3 juta rupiah. Mungkin ada yang mengatakan pendapatan mereka juga besar. Oke, kita bandingkan hutang per kapita dengan GDP per kapita. Meski sebenarnya GDP itu termasuk pendapatan perusahaan asing di negara yang bersangkutan, sebenarnya kurang tepat untuk menggambarkan pendapatan per penduduk. Untuk mudahnya, dalam bahasa awam, GDP ini kita sebut saja pendapatan kotor. Kita lihat, pendapatan kotor per penduduk versus hutang per penduduk. Jepang nomor 1. Hutangnya satu orang 217% dari pendapatannya. Amerika Serikat nomor 2. Hutangnya satu penduduk 106% dari pendapatannya. Indonesia masih mendingan. Hutang per penduduk 46,7% dari pendapatannya. Inilah kelakuan elit global. Grand design-nya adalah membangkrutkan semua negara di dunia, menghancurkan semua agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru, New World Order. Mereka sudah melakukan ini selama 250 tahun terakhir. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan dari Lucifer, sang iblis. Mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia, dan umat manusia sedunia lainnya menjadi budak-budaknya. Ideologi ini sudah ada sepanjang sejarah umat manusia. Mereka adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun menara Babel menjulang tinggi ke langit untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjir Nuh. Cara mereka memandang dunia dan kehidupan sangat beda dengan kita. Yang kita bilang iblis, mereka bilang Tuhan. Yang kita bilang pembunuhan yang keji, mereka bilang ritual kurban yang suci. Mereka adalah antitesis dari kita. The Antichrist, bahasa Arabnya Al-Masih Ad-Dajjal. Alirannya disebut Freemason, New Age. Dulunya disebut Mystery School. Itulah cikal bakal secret societies, bersembunyi di tempat ramai, seperti iblis di kegelapan yang siap memangsa manusia. Tokoh Mystery Schools modern yang paling berpengaruh ajarannya adalah Madame Blavatsky, seorang cenayang asal Rusia. Anda lihat judul bukunya, The Secret Doctrine, gabungan dari sains, agama, dan filsafat. Anda ingat Hitler mengatakan bangsa Jerman adalah bangsa pilihan keturunan bangsa Arya? Pernahkah Anda pikir bagaimana mungkin orang bule Jerman mengaku keturunan bangsa Arya, bahasa Sanskerta? Jika Anda perhatikan, bahkan logo Nazi pun bernama swastika, Sanskerta.
Itulah pengaruh Blavatsky lewat bukunya The Secret Doctrine. Nazi didirikan oleh Thule Society, penganut aliran mistik Blavatsky. Jika di Jerman aliran Blavatsky berkembang menjadi Thule Society, pendiri partai Nazi, di Amerika Serikat ajaran Blavatsky berkembang menjadi sekte The Order of Death. Simbolnya tulang tengkorak. Oleh sebab itu, orang lebih mengenalnya dengan sebutan sekte Skull and Bones. George Bush, baik yang senior maupun yang junior, dua presiden Amerika Serikat, adalah anggota sekte Skull and Bones Yale University. His name in the Yale University secret society Skull and Bones, better known to you as President George Bush. Now, for the first time in the history of that Yale club, two of its former members will go head-to-head for the presidency. Also the first time in the history of that slightly less secretive organization, the United States of America. That's right, John Kerry was also in Skull and Bones. In a moment, a journalist at Yale who has removed some of the unknowns from the bones. First, who are these people? Skull and Bones dates to 1832. It was, in fact, a reaction to a secret society, the Masons, then much more influential than they are today. New members, the neophytes, are expected to do things like lie in coffins and wrestle in mud and kiss a skull and confess their sexual histories in front of the group. Once you're in, you're in. Skull and Bones is for life. Henry Luce, who created Time Magazine and all its cousins. Harold Stanley, founder of Morgan Stanley. Henry Louis Stimson, the Secretary of War under FDR and Truman. William F. Buckley. Averill Harriman, longtime governor of New York. And then there are the presidents. William Howard Taft, whose father Alfonso had helped found the group and whose son Robert was a senator. George Herbert Walker Bush, whose father Prescott was a bonesman and a senator. The current President Bush, his opponent is John Kerry, bonesman, class of 66. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. One a Democrat, one a Republican, miles apart on the issues, but both rooted in the same secret Yale society. Apakah persamaan antara Hitler dan Bush? Jawabannya, mereka sama-sama penganut aliran mistik Blavatsky, secret societies. Ajarannya berakar pada Raja Nimrod. Dalam kepercayaan mereka, surga Firdaus alias Paradise, Taman Eden, adalah Atlantis. Mereka percaya dulunya berjaya di situ. Atlantis tenggelam dalam semalam oleh banjir Nuh. Sebagian kecil orang selamat dan membangun peradaban baru di Sumeria, Mesopotamia, bangsa Babilonia kuno. Oleh sebab itulah Nimrod membangun menara Babel, menjulang tinggi ke langit untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjirnya. Mereka memang membenci ketuhanan dan agama-agama. Ini sudah berlangsung ribuan tahun. Jangan heran jika ada sekelompok orang yang memang betul-betul ingin menghancurkan agama-agama di dunia. Jangan heran jika ada kelompok yang memang ingin mengganti ketuhanan dengan Tuhan palsu berkedok sains modern. Mereka adalah antitesis dari agama. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Ribuan tahun yang lalu, aliran ini berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies, ritual di gua-gua. Bank of England, bank sentral negara Inggris, dibangun di atas kuil pemujaan Dewa Mitra. Itulah secret societies. Anda mungkin ingat tokoh ini, Merovingian dalam film The Matrix. Merovingian adalah raja Prancis pertama, abad ke-5.
Ia mengaku keturunan Nabi Isa alias Jesus, hasil perkawinan dengan Maria Magdalena. Mystery Schools, Secret Societies, The Antichrist. Akar historis, ideologis, dan belief system secret societies yang tergabung dalam elit global bermula 4200 tahun yang lalu. Raja Nimrod alias Namrud adalah antitesis dari Nabi Ibrahim. Mereka hidup di zaman yang sama. Jika Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa alias Tauhid, Raja Namrud adalah antitesisnya, penyembah berhala, penyembah iblis, Lucifer, the Antichrist. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Nimrod, tapi atas mujizat Tuhan, Nabi Ibrahim tidak merasakannya. Meski menara Babel akhirnya hancur, ajaran Nimrod tetap hidup, berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery Schools, Secret Societies. Di abad ke-5 Masehi, tercatat Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, menganut aliran ini. 600 tahun kemudian, masih di Prancis, sekitar tahun 1090, aliran ini dikembangkan oleh Godefroy de Bouillon menjadi sebuah sekte bernama The Poor Fellow Soldiers of the Christ of the Temple of Solomon, disingkat Knights Templar. Knights Templar adalah sekte penyembah iblis. Mereka bukan tentara Kristen beneran. Inisiasinya dilakukan dengan meludahi salib, The Antichrist. Dari namanya saja, jelas terlihat bahwa sekte ini berorientasi pada Temple of Solomon atau kuil Nabi Sulaiman di Yerusalem, tempat dulu disemayamkannya The Ark of the Covenant atau tabut Nabi Musa. Knights Templar terobsesi dengan tabut itu. The Ark adalah tempat untuk menyimpan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. The Ark dikenal sebagai benda supranatural tertinggi dalam sejarah umat manusia. Referensi mengenai The Ark bisa Anda lihat di Alkitab Taurat, Alkitab Zabur atau Mazmur, Alkitab Injil, dan Kitab Suci Al-Quran. Mungkin Anda pernah menonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Memang seperti itu yang digambarkan dalam kitab-kitab suci. The Ark memancarkan pilar-pilar awan, pilar cahaya, dan pilar api. Bahkan dikisahkan bahwa The Ark dapat membuat aliran sungai Yordan berhenti, persis seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Padahal, ketika di sungai Yordan itu, Nabi Musa sudah wafat. Ketika akhirnya Nabi Daud berhasil membangun kerajaan di Palestina, ia memerintahkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk membuat kuil khusus guna menyimpan The Ark. Maka dibangunlah Temple of Solomon oleh Nabi Sulaiman. Lokasi Temple of Solomon adalah di Temple Mount atau Bait Suci alias Al-Haram Asy-Syarif atau tempat suci yang mulia. Itu adalah tempat suci bagi 3 agama, Yahudi, Kristen,